Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Jelang laga klasik bertajuk Derby Jawa Timur, kondisi dua pelatih pun dalam situasi yang tertekan. Laga yang akan berlangsung antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC siap menghentak Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi tim tamu Singoedan yang datang dengan kondisi fisik kurang ideal. Setelah sempat kehabisan tenaga ketika melawan Persija Jakarta pekan lalu, Arema FC harus menghadapi bajul ijo dengan tantangan baru, yakni pemulihan skuad sekaligus berjuang mengamankan poin tandang di markas rival abadi mereka. Akan tetapi fisik Arema FC yang terpuruk diselamatkan dengan jeda internasional FIFA Matchday. Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games Thailand 2025 dijadwalkan menjalani dua pertandingan uji coba pada 15 dan 18 November menghadapi Mali. Pertandingan Persebaya dan Arema FC pun digelar jelang di minggu akhir November sehingga Singoedan punya banyak waktu untuk pemulihan fisik. Menjelang pertemuan kedua tim, pelatih Persebaya dan Arema FC pun bernasib sama menghadapi tekanan dari supporter buntut hasil minor pekan sebelumnya. Baik pelatih Persebaya Eduardo Perez dan juga pelatih Arema FC Marcos Santos kompak diterjang badai kritik. Persebaya belum sepenuhnya memuaskan dalam beberapa laga terakhir. Pada pekan ke-12, tim Bajul Ijo hanya mampu bermain imbang melawan Persik Kediri 1-1 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada 7 November 2025. Inkonsistensi permainan dan hasil seri yang berulang membuat supporter kecewa. Eduardo Perez pun meresponnya dengan sikap tenang dan penuh respek. Ketika Anda bekerja di dunia sepak bola, Anda harus siap untuk segalanya. Jadi saya menghormati semua pendapat supporter. Saya sangat kuat sekarang. Saya berada di satu momen di mana saya lebih kuat dari sebelumnya. Saya percaya pada semua pemain di klub kami bekerja sangat keras setiap hari. Saya menghormati semua pendapat itu, tapi saya harus fokus pada pekerjaan saya. Demikian Eduardo Perez menegaskan kritik adalah bagian dari resiko profesi pelatih dan memilih fokus pada pekerjaannya dan tetap mempercayai tim sepenuhnya. Ia juga menegaskan, dalam pekerjaan saya setiap hari saya memberikan yang terbaik untuk klub ini. Saya katakan kepada Anda, jika Anda tidak siap mendengarkan hal-hal atau kritik seperti ini, lebih baik Anda tidak bekerja di dunia sepak bola. Tapi saya lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun menjelaskan jalannya laga terakhir melawan Persik yang berjalan ketat sejak menit awal. Menurutnya, kedua tim saling memahami karakter permainan karena sudah bertemu di pramusim. Babak pertama saya rasa seperti babak kedua 50-50. Dua tim yang kami kenal betul satu sama lainnya. Kami juga bersua di pramusim dengan situasi yang sama seperti ini. Sementara itu, salah satu pemain asing Persebaya, Gali Freitas, turut mengakui laga menghadapi Persik berlangsung sulit. Ia menilai tim sudah tampil maksimal meski gagal mempertahankan keunggulan. Pertandingan ini sangat sulit juga bagi kita. Kita tahu Persik Kediri punya kemampuan, tapi kita tetap fokus di tim kita. Babak kedua tetap pakai sistem kita untuk bertahan. Kita unggul 1-0, lalu Persik Kediri menyamakan kedudukan. Walaupun ada kesalahan juga di lapangan, kita tetap fokus. Nanti kita menatap pertandingan berikutnya bersama coach kita saat menghadapi derby klasik menghadapi Arema FC. Di sisi lain, pelatih Arema FC Marcos Santos yang belum mampu membawa Arema FC keluar dari tren negatif saat bermain di kandang sendiri dalam 4 laga terakhir di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tim Singoedan belum sekalipun meraih kemenangan. Terbaru pada pekan ke-12, mereka kalah dari Persija Jakarta 1-2 pada Sabtu 8 November lalu, menambah panjang catatan buruk Arema FC di hadapan pendukungnya sendiri. Padahal timnya sempat unggul cepat lewat gol Valdesi Morera di menit ke-12. Namun 2 gol balasan eksekusi
yang dilakukan oleh Axel Runtu Kahu di menit 48 dan menit 50 membuat Arema harus kembali menelan pil pahit. Pelatih Arema FC Marco Santos pun tidak menampik kondisi fisik para pemainnya menjadi salah satu penyebab utama. Ia mengaku kesulitan menentukan 11 pemain inti karena banyak yang belum pulih sebelumnya setelah perjalanan panjang dari laga di Padang. Ditegaskannya lagi pertandingan sulit. Maksud saya dari Padang ke sini banyak pemain tidak dalam kondisi 100% karena recovery minim. Jadi susah untuk memberikan 11 pemain di babak pertama. Skema taktik luar biasa. Langsung bisa unggul 1-0 di awal babak pertama, namun di babak kedua 2-3 menit langsung kebobolan. Ia pun kembali menyampaikan minta maaf dan terima kasih kepada Aremania yang sudah datang ke Stadion Kanjuruhan. Pemain juga sudah bekerja keras untuk Arema, tapi belum bisa menang. Saya minta maaf baik yang menyaksikan melalui televisi siaran langsung maupun yang datang langsung ke stadion. Terkait insiden kartu merah yang mewarnai laga, Marcos menilai hal itu menjadi pelajaran penting agar pemain bisa lebih mengendalikan emosi di laga selanjutnya. Saya pun meminta maaf juga kepada Aremania karena masalah itu. Menurut saya Persija dan Arema adalah teman dekat. Tidak bagus. Saya minta maaf masalah kartu pemain yang sudah bekerja keras hari ini. Menanggapi mental pemain atas 4 kekalahan di kandang, ia menilai fokus menjadi kunci utama yang belum bisa dijaga dengan baik hingga akhir laga. Arema kalah di kandang lawan Dewa United. Saya lihat main kurang bagus, tapi lawan Persib dan Persija babak pertama selalu bisa unggul. Babak kedua fokus pemain kurang juga hari ini. Karena menang di babak pertama, Aremania hampir full di sini. Jadi dapat 2 gol karena kurang konsentrasi di laga awal babak kedua. Dengan kekalahan ini, Arema FC bertahan di posisi ke-9 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 15 poin. Marco Santos pun menegaskan saat ini timnya bersiap untuk menghadapi derby klasik Jawa Timur, menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo nanti. Kita akan fokus pada pertandingan tersebut dan berupaya untuk mendapatkan poin di sana. Begitu tegas Marco Santos, pelatih Arema FC. Demikian kiranya sedikit update informasi perihal dua pelatih Arema FC dan juga Persebaya Surabaya yang dalam kondisi sama mendapatkan banyak kritik dari supporter bonek maupun dari supporter Aremania. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, keikhlasan teman-teman menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.